Butuh laptop tanpa ketergantungan dengan WiFi? Nah, mungkin laptop ini bisa menjadi salah satu solusinya karena ada opsi slot SIM card-nya. Cocok banget kan buat kamu yang seorang IT programmer yang kerja membutuhkan koneksi internet dan dimanapun. Terus juga bodinya yang ringan sehingga kalau dibawa kemana-mana tuh nggak bikin tambah beban berat. Pakai chipset Intel Core Ultra 5 yang mendukung semua pekerjaan AI dan yang bikin betah lagi baterainya bisa tahan hingga 18 jam. Oke, saya Koko. Ini dia Asus ExpertBook B5404 CMA. Impresi pertama saya ketika pegang laptop ini, wow, enteng banget. Dan bener aja sih, entengnya di 1,3 kg dan untuk sekelas laptop bisnis ini juga terbilang tipis di 18,9 mm. Dimensinya sendiri 31,37 x 22,68 x 1,89 cm. Secara tampilan juga nggak terlihat mencolok, lebih netral dan simple gitu. Cuman ada tulisan ExpertBook di bagian pojok atas sini aja dan logo Asus tepat di tengah. Materialnya overall berbahan aluminium baik di cover atas maupun cover bawahnya. Finishingnya matte rada kasar gitu, nggak mudah ninggalin bekas di jari. Cover bagian bawahnya ada rubber karet untuk menopang laptop supaya nggak licin. Lubang sirkulasi udara dan dua buah speaker built-in Dolby Atmos. Dimana suara speakernya untuk sebuah laptop ini enak betul. Bahkan suara petikan bass pun masih terdengar. Kalau dibuka langsung terlihat layar 14 in WUXGA 1920 x 1200 pixel, value IPS, brightness-nya 300 nits dan dilapisi dengan anti glare. Untuk saya sebenarnya ini sudah cukup ya, kualitas warnanya juga sudah cukup keluar dan detailnya juga bagus. Dalam penggunaan saya ketika dipakai ngetik, browsing, dan nonton video YouTube cukup memuaskan. Walaupun nggak bener-bener IPS, tapi view angle-nya tuh juga luas kok. Dan karena pakai lapisan anti glare bikin nggak mantul tuh ketika lagi kerja di bawah lampu. ExpertBook B5 sebenarnya ada yang touchscreen juga dan IPS juga, cuman ya harganya beda ya. Banyak banget kok varian ExpertBook B5 ini. Layarnya bisa dibuka sampai 180 derajat sehingga mau share meeting ke teman kerja pun juga mudah. Yang saya kurang suka cuman di bagian bezel atas yang rada tebel. Meskipun untuk bezel kiri kanannya itu tipis banget ya. Di bezel atas ini terdapat kamera Full HD plus IR yang support AI kamera. AI Sense kamera ada beberapa setting mulai dari lighting optimization, background blur, sampai ke motion tracking. Sungguh bermanfaat ketika lagi meeting online kayak gini. Di bawah layar ada keyboard full size dengan tombol function yang komplit banget. Yang sayangnya saya nggak menemukan LED backlit di keyboard ExpertBook yang saya pegang ini. Tapi untuk pengalaman ngetiknya tidak berkurang sama sekali. Bahkan dengan ciri khas Asus ya, berfinishing soft touch dan punya travel case 1,5 mm. Jadi feedbacknya juga smooth. Tombol angka dari 1 sampai 4 dikasih list dengan warna yang berbeda. Tombol powernya menyatu dengan keyboard di pojok kanan atas, tapi rada turun sedikit tombolnya. Jadi ya, seperti umumnya keyboard Asus, saya nggak ada komplain sama sekali. Cuman masalah LED backlit aja, itu pun sebenarnya di tipe lain juga ada. Ini tuh opsional ya. Touchpad-nya cukup lebar dengan finishing soft touch, beda dengan covernya, support Windows gesture serta clicky. Area palm rest cukup untuk meletakkan pergelangan tangan saya. Posisi ngetiknya juga nyaman karena keyboard keangkat sedikit, nggak bener-bener flat. Di bagian port I/O sebelah kiri ada 1 kali Ethernet LAN, sebelah kanan ada 2 kali USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2 kali port Thunderbolt port, USB 4, support display atau power delivery, 1 kali port HDMI 2.1, dan 1 kali 3,5 mm combo audio jack. Nah, sekarang ke bagian performa. ExpertBook B5 yang saya pegang ini ditenagai Intel vPro Essential with Intel Core Ultra 5 prosesor 125U, 1,2 GHz, dimana itu up to 4,5 GHz. Intel AI Boost NPU, Intel Graphic, RAM 16 GB DDR5 SODIMM, storage-nya sendiri 512 GB, M2 NVMe PCIe 4.0 SSD. Nah, terus dibungkus dengan Windows 11 Pro. Ini menjadi varian terendahnya dari seri ExpertBook B5, tapi kalau mau spek yang lain yang lebih tinggi ada banyak sekali SKU yang lain.
Secara performa yang saya rasakan ketika saya pakai laptop ini selama seminggu udah cukup memuaskan sih dan membantu pekerjaan saya. Di pengujian benchmark sendiri mendapatkan hasil Cinebench R23 single core di 1054 dan multicore di 4604. Terus di 3D Mark CPU profile max rate-nya tuh di 2381 dan PC Mark 10 di 2582. Sedangkan SSD-nya sendiri saya tes bisa dapat read di 3328 MB per second dan rate-nya di 1631 MB per second. Nah, udah gitu performa oke tadi itu ditopang oleh baterai 63 watt per hours yang ketika saya coba tuh bisa tahan seharian untuk browsing dan sekali nonton YouTube. Saya tes nonton YouTube selama 1 jam aja baterainya cuma berkurang 10%. Ngetesnya sendiri ada adapter 65 watt yang ukurannya juga kecil, sehingga ketika dibawa bersama laptopnya nggak nambah beban berat yang berlebih. Dari segi performa tentu menarik ya si ExpertBook B5 ini. Tapi selebihnya tuh ada fitur-fitur yang bisa kamu manfaatkan lagi. Seperti lewat My Asus yang sering saya pakai ada beberapa fitur nih, kayak AI Noise Cancelling, sehingga suara ambient bisa teredus dengan baik. Lalu pilihan suara sound ada beberapa opsi, ada dynamic, game, movie, musik, voice, dan ada custom juga nih. Fitur ketiga yang sering saya pakai juga yaitu Asus AI Sense Camera. Fitur ini jadi bikin video ketika meeting online tuh jadi lebih menarik. Terus ke koneksi ada Wi-Fi 6E, dual band 2x2, Bluetooth 5.3 wireless card, dan itu tadi ada opsi 4G-nya. Jadi ExpertBook ini ada pilihan slot nano SIM card-nya. Jadi misalkan kamu beli untuk perusahaan dan beli dengan jumlah yang banyak, fitur ini tuh disediakan oleh Asus. Tentunya ini opsional ya. Yang menarik lagi, ExpertBook ini tuh sebenarnya ditujukan buat kamu yang punya perusahaan gitu. Jadi kamu bisa pesan banyak dengan spek yang sesuai kamu inginkan. Ada banyak pilihan opsinya, bahkan mau request garansi sampai 5 tahun pun juga bisa. Intinya karena seri ini tuh seri komersil, jadinya kamu bisa request ke Asus mau digimanain deh. Dari segi harga, ExpertBook B5 ini menurut info yang saya dapat mulai dari 28 jutaan. So, kesimpulannya ExpertBook B5 ini tuh bagi saya cocok buat kamu yang seorang bisnismen dimana butuh kerja di manapun. Karena punya performa yang ngebut, layar yang mumpuni, port I/O yang komplit, serta ditenagai oleh prosesor dengan AI sehingga bikin produktivitasmu tuh makin lebih produktif lagi. Nah, buat kamu yang punya kantor atau perusahaan yang pengen punya laptop samaan dan bisa dikontrol dari jarak jauh pula, ExpertBook B5 ini bisa jadi salah satu solusinya. Nah, kamu bisa langsung cek aja di websitenya Asus, di situ banyak banget detail dan spesifikasinya. Itu akan lebih jelas lagi. Linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi, langsung cek aja di situ. Dan cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah nonton sampai akhir. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.